Pahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Kebakaran di lereng Gunung Agung Karangasem masih terjadi. Seorang polisi pingsan terkena semprotan meriam air bilik Polda Bali saat simulasi sistem pengamanan kota. ...36 peserta ikut lomba membuat wayang di Buleleng. Hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Agung masih terjadi. Petugas gabungan dari BPBD, KRPH Kubu, pemadam kebakaran, TNI Polri hingga warga berusaha memadamkan api agar tidak meluas ke permukiman warga. Berdasarkan data dari KRPH Kubu, luas lahan hutan lindung yang terbakar mencapai 400 hektar lebih. Petugas sulit memadamkan api karena lokasi kebakaran jauh di atas lereng gunung. Namun petugas terus memantau khususnya di 2 titik api di Kecamatan Kubu. Memasuki lahan milik warga. Baik, seizin pimpinan untuk perkembangan terakhir sampai dengan hari ini lebih dari 400 hektar hutan sudah terbakar. Itu berdasarkan data dari KRPH Kubu dan Dayi. Saat ini proses penanganan seperti apa? Untuk proses penanganan pertama tetap kita dengan cara manual karena pertama itu ketinggian titik api terendah di 836. Kemudian titik aksesnya itu masih sulit dijangkau oleh kendaraan. Kemudian juga medan yang terjal, angin kencang juga mengganggu dari proses pemadaman maupun penyekatan. Oke, pergerakan personel Pak hari ini? Untuk pergerakan personel hari ini KRPH seluruh Karangasem, BPBD Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali BPBD-nya, kemudian dari Polsek Kubu beserta jajaran Kodim juga. Saat ini kita standby-kan di kantor KRPH Kubu. Kendati kebakaran masih berlangsung, sejak hari Minggu lalu titik api sudah mulai berkurang. Sebelumnya ada puluhan titik api, kini hanya tinggal beberapa yang masih menyala. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Musim kemarau yang panjang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah daerah di Bali. Sebaliknya di Bangli, debit air sejauh ini masih normal sehingga petani masih bisa melakukan pola tanam secara berkesinambungan. Dinas PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman Bangli atau Perkim menyebutkan di daerah irigasi terjadi penurunan debit air namun masih normal. Namun Dinas PUPR Perkim secara rutin akan menurunkan petugas penjaga pintu air untuk mengatur arus air. Jika penurunan debit air semakin parah, Dinas PUPR Perkim meminta petani Subak melakukan pola tanam secara bergilir. Di Bangli rasanya tidak terlalu begitulah, kecil sekali pengaruhnya karena sumber air yang ada di Bangli kebanyakan sih debitnya itu tetap berkurang sedikit, tapi tidak ada pengaruh pada sistem pola tanam di Kabupaten Bangli. Dari pantauan di daerah irigasi Sidambunut, debit air terlihat masih normal, yakni 45 cm per detik. Begitu juga di Kecamatan Kintamani seperti di Bunutin, Bayung Cerik juga terlihat masih normal. Musim kemarau panjang membuat petani khawatir karena air semakin sulit didapat sehingga mengancam hasil panen mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Sampai saat ini kasus stunting masih menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak pada kualitas generasi penerus bangsa. Di Kabupaten Bangli, prevalensi stunting mencapai sekitar 9%, turun dari sekitar 11%. Sedangkan berdasarkan sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, penurunan stunting hingga 7,5%. Dari 4 kecamatan di Bangli, Kecamatan Kintamani masih menjadi fokus utama penurunan stunting karena jumlah penderita masih tinggi karena pernikahan dini, sehingga pasangan tidak memahami kesehatan saat hamil dan pola asuh bayi masih kurang. Kadis Kesehatan Kabupaten Bangli menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi kepada remaja hingga pasangan pranikah tentang pola hidup sehat dan pola asuh yang baik dan benar. Saya analisa dari Dinas Kesehatan, penurunan tertinggi terjadi karena intervensi pada saat kehamilan dan remaja putri. Jadi bagaimana mencegah lebih penting daripada mengobati setelah stunting. Jadi kita awasi mulai remaja putri, kemudian hamil, astungkara makanannya sehat dan bayi lahir akan tidak stunting. Pemkab Bangli akan serius menekan jumlah penderita stunting hingga ke zero stunting atau nol dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar bisa mencapai generasi emas tahun 2045. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.